perubahan. Oke, ada lagi? Pengembangan. Kalau sepakat dengan yang sudah ada dituliskan sama pun nggak ada masalah. Membuat hidup lebih baik. Oke, ini baru lagi muncul out of the box. Pengembangan. Sesuatu hal yang mempermudah. Oke, satu kalimat, nggak ada masalah. Lanjut, silakan. Ya, teman-teman, kita beberapa detik lagi saya masih berikan kesempatan. Nanti kita akan lanjutkan dengan slide-slide saya berikutnya. Silakan, teman-teman. Apa sih inovasi menurut teman-teman? Inovasi itu apa sih? Inovasi itu ide, inovasi itu perubahan, inovasi itu penciptaan hal yang baru, inovasi itu membuat hidup lebih baik, inovasi itu out of the box, menciptakan perbaikan, efisiensi. Oke, ada lagi gagasan, menciptakan hal baru, pertumbuhan, perbaikan, membuat hidup lebih baik. Next, terencana. Oke, ada lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, baik, terima kasih. Mungkin masih banyak yang menulis. Saya bisa melihat di sini apa yang dimaksud dengan inovasi oleh teman-teman sekalian. Artinya dari sini sebenarnya kita sudah punya gambaran awal terkait dengan definisi inovasi tadi, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman tidak ada yang salah, semuanya benar. Inovasi itu berawal dari pikiran, gitu, dari ide atau dari gagasan. Inovasi itu sesuatu yang baru bisa jadi, gitu. Inovasi itu sesuatu yang lebih mudah, memperbaiki hidup, meningkatkan kenyamanan dan sebagainya. Dan alhamdulillah di rumah sakit ini di RSAB para pimpinan kita direksi sudah menyampaikan tentang inovasi. Maaf. Tentang inovasi yaitu, oke, saya coba buka kembali. Tentang inovasi yaitu pertama membuka faster. Artinya ini re-engineering proses, gitu ya. Kita menata kembali satu proses di rumah sakit ini yang sebelumnya membutuhkan lead time waktu yang lebih panjang menjadi lebih cepat. Misalnya satu prosedur harus beberapa kali pengecekan, pemeriksaan tanpa mengurangi akurasi, tanpa mengurangi ketepatannya, tapi menjadi lebih cepat dengan inovasi, dengan adanya inovasi. Kemudian yang kedua, inovasi juga diterjemahkan oleh para pimpinan kita itu cheaper. Harusnya ketika kita mengusulkan satu inovasi, ketika kita membuat sesuatu yang kita anggap itu sebagai kebaruan, itu lebih murah atau biayanya lebih rendah dari sebelumnya. Gitu ya, biayanya lebih rendah. Kalau yang pertama terpenuhi lebih cepat karena berkurang alur prosesnya, biasanya terikuti juga atau diikuti juga dengan otomatis biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah. Dan yang tidak kalah pentingnya, tentu keluarannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Inilah inovasi yang kita coba terjemahkan di rumah sakit ini, teman-teman sekalian, karena kita akan mendaratkan apa yang namanya inovasi, apa yang namanya ide gagasan tadi, menjadi sesuatu yang membawa dampak lebih baik kepada rumah sakit ini, apakah itu menjadi lebih cepat ataukah lebih murah, dan tentu kita inginkan hasilnya lebih baik. Dan ini menjadi satu budaya yang bukan hanya satu kali saja, tapi proses berkelanjutan yang melibatkan kreativitas, transformasi ide menjadi hasil, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Itulah inovasi seharusnya menjadi satu budaya di organisasi kita, di rumah sakit kita, dan lebih kecil lagi ke unit-unit kerja kita, lebih kecil lagi ke subtim atau subunit yang ada di tempat kita berkedudukan tentunya ini. Apakah mungkin, pertanyaannya, staf rumah sakit itu membuat inovasi? Ini kan menjadi pertanyaan, nah, kayaknya saya kan bukan peneliti, Pak Uut. Saya bukan akademisi yang biasanya membuat inovasi, penelitian dan sebagainya itu akan peneliti dan akademisi. Banyak kok contoh-contohnya. Saya ingin kasih contoh, ini RSUD di tingkat kota kecil di Jawa Tengah.
RSUD Bendan. Banyak sekali tahun 2023 itu diakui sampai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, inovasi-inovasi yang dilahirkan. Saya ingin berikan hanya 2 contoh. Memang enggak banget kalau buat di kita, misalnya dia menemukan inovasi atau membuat inovasi ratri tobat. Bahasanya Jawa banget nih, ratri tobat. Ora usah antri nunggu obat. Apa sih inovasinya? Inovasinya cuma layanan nganterin obat ke rumah pasien. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang enggak sophisticated, enggak jelimet gitu ya, enggak terlalu rumit, enggak butuh teknologi tinggi. Tapi mereka sebelumnya enggak ada, menjadi ada. Apa yang disasar? Yang disasar adalah output atau outcome, bahkan kepuasan pasien yang lebih baik dengan Rati Tobat. Terus kemudian di rumah sakit yang sama, mereka buat ide atau buat inovasi yang namanya Jempol, jembatan pembayaran online. Apa sih ini Pak Ut? Ternyata cuman membuat QRIS di unit layanan. Jadi kalau dia mau bayar lab, cukup di QRIS, nanti QR gitu ya, QR di scan gitu ya, pembayaran bisa dilakukan. Mereka nggak harus antri di kasir, mempermudah pasien. Intinya tujuannya penciptaan inovasi ini meningkatkan pengalaman lebih baik daripada pasien. Contoh yang kedua, ini juga rumah sakit di daerah di Jawa Timur, di Situbondo, Rumah Sakit Elizabeth menciptakan inovasi yang menurut kita ya, menurut saya pribadi sebenarnya juga sederhana, sama dengan yang Jempol tadi, Sehati nama inovasinya. Strategi harmonisasi positif. Apa sih ini? Ternyata ini adalah layanan terkait dengan pembayaran, pencatatan pasien, dan juga mulai dari pendaftaran. Jadi sistem informasi yang memudahkan pasien untuk mulai dari dia daftar, terus kemudian dapat nomor rekam medis, terus kemudian dia menerima pelayanan, ketika dia ke farmasi dia tinggal menyebutkan nomor RM-nya dan seterusnya, sampai dia pulang tinggal membayar dengan kemudahan-kemudahan sistem pembayaran. Strategi harmonisasi positif namanya, Sehati. Kenapa kok dinamain harmonisasi positif? Karena melibatkan banyak unit yang terkadang kita mengalami sekat atau mengalami hambatan ketika harus dari rawat jalan berhubungan dengan farmasi, dari farmasi berhubungan dengan keuangan, atau dari pendaftaran berhubungan dengan rawat jalan dan sebagainya. Ini menciptakan harmonisasi yang baik. Jadi itu dituangkan dalam satu inovasi yang kemudian didaftarkan inovasinya, diklaim sebagai inovasinya rumah sakit. Atau contoh, ini masih rumah sakit daerah juga di daerah. Inovasinya namanya Puas, pulang dengan senyuman. Apa sih pulang dengan senyuman ini? Pada umumnya pasien itu ketika dia sudah dinyatakan oleh DPJP-nya di rumah sakit, sudah tidak layak rawat inap atau sudah tidak perlu dirawat inap lagi, sudah bisa pulang. Dari mulai dinyatakan oleh DPJP bisa pulang sampai dengan pasien itu pulang beneran, itu kadang-kadang memakan waktu berjam-jam, menunggu obat, menunggu billing, menunggu satu dan lain hal yang lain. Nah, Puas ini mempermudah pasien ketika memang sudah dinyatakan oleh dokternya pasien ini sudah bisa dipulangkan, pasien menyatakan itu atau menyampaikan itu kepada tim perawatan, kemudian tim perawatan mempersiapkan obat, kemudian mempersiapkan billing oleh rumah sakit dan seterusnya, itu dengan kemudahan yang luar biasa, sehingga muncullah ini yang dinamakan inovasi Puas, pulang dengan senyuman. Kok harus jadi inovasi sih seperti ini? Barangkali yang dilihat tadi seperti Dokter Aini sampaikan, nggak ada masalah kok kita selama ini makan spaghetti dengan garpu, dengan sendok yang ada, tetapi dibuat garpu dan sendok yang menyatu. Kalau sekarang kita beli di toko-toko plastik kan ada yang modelnya sendok tapi ujungnya tajam-tajam seperti garpu, itu untuk fungsi tadi memperingkas, nggak harus menggunakan dua device, tidak harus menggunakan dua alat, tapi menggunakan satu alat yang lebih mudah. Artinya apa? Saya melihat di sini bahwa kita sangat mungkin secara individu maupun secara tim membuat inovasi-inovasi yang bisa kita lahirkan di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita ternyata juga sudah ada. Ini contoh pemanis. Mbak Evi dan kawan-kawan mendaftarkan salah satu inovasi yaitu efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan melalui vendor management system. Loh, bukannya sudah ada LKPP punya SPSE, PAUD, dan sebagainya. Iya, SPSE yang dibuat oleh LKPP itu kan bersifat nasional. Tapi kita membuat untuk di rumah sakit kita vendor management system sehingga kita punya data,
siapa saja vendor yang ada di rumah sakit ini dan seterusnya, mempermudah kita untuk proses pengadaan, memilih rekanan dan lain sebagainya. Terus tahun lalu kita juga di 2024 menggulirkan 2 program bersamaan, yaitu FAST dan Sakti misalnya. FAST itu farmasi Anda sampai di tempat. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi Ratri Tobat, orang usah antri tunggu obat. Jadi pasien sebenarnya bisa memilih, dia nggak usah nunggu obat lama-lama, berjam-jam. Dia bisa kita tawarkan, tapi sekali lagi kita tawarkan kepada pasien, boleh silakan pulang, anaknya bisa istirahat di rumah, obatnya nanti diantarkan dengan paket yang kami bekerja sama dengan, yaitu saat ini kita bekerja sama dengan Paksel untuk mengirimkan obat pasien sampai ke rumah. Yang penting pasien bersedia untuk membayar biaya pengirimannya tentu, gitu ya. Dan yang kedua, kita juga punya Sakti, sistem administrasi akte kelahiran terintegrasi. Sebelumnya kita sudah bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Jadi seluruh warga yang punya KTP atau kartu keluarga DKI gitu ya, ketika melakukan persalinan di rumah sakit ini, nanti anaknya langsung terfasilitasi punya akte kelahiran dan juga kakaknya diperbaharui sesuai dengan adanya anggota keluarga baru. Nah, tahun ini kita tambah lagi dengan kita kerjasama dengan Kota Tangerang, Dinas Kependudukan Kota Tangerang. Loh, ini kan kerjasama Pak Ud, yang punya aplikasi, yang punya sistem Dinas Kependudukannya DKI dan Dinas Kependudukan Kota Tangerang. Tapi kalau kita tidak bekerja sama, layanan ini nggak ada di rumah sakit kita. Sehingga inilah yang bisa kita wujudkan. Jadi dari hal-hal yang sangat kecil, yang sangat sederhana, tujuannya apa? Tujuannya bisa jadi mempermudah tugas kita, atau yang lebih besar lagi, yang lebih mulia lagi, kalau menurut saya, tujuan kita adalah membahagiakan pasien, memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pasien-pasien kita. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus berinovasi? Satu, karena kita harus mutlak ini melakukan peningkatan kualitas layanan, baik itu standar perawatan maupun hasil klinis yang lebih baik. Ini adalah sesuatu yang aksiomatik. Maksudnya bukan suatu hal yang harus dipertanyakan, kenapa sih kita harus meningkatkan mutu layanan? Karena ini sudah menjadi satu keharusan, menjadi dinamika, terutama di bidang pelayanan kesehatan, bahwa setiap saat kita harus growth. Maka teman-teman Diklat bikin acara We Grow. Ya, kita harus tumbuh, bahwa kita nggak boleh merasa puas dengan kualitas yang kita miliki saat ini. Kalau beberapa tahun yang lalu kita terakreditasi dengan status paripurna oleh lembaga akreditasi, tahun depan kita akan menjalani kembali akreditasi, maka harusnya hasil yang kita peroleh sama, paripurna juga. Bahkan mungkin ada nilai tambah yang bisa diadop atau bisa dilihat oleh surveyor akreditasi, kita lebih baik dari proses survei sebelumnya. Kemudian yang kedua yang tidak bisa kita hindari juga, kita harus mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Kita harus bisa mengurangi biaya dan juga kita harus bisa memangkas proses. Dan efisiensi operasional ini sudah dilakukan di banyak bisnis, di banyak upaya. Kenapa? Karena sumber daya itu semakin ke depan kan selalu semakin terbatas, bukan semakin melimpah gitu ya. Keterbatasan sumber daya yang kita hadapi dengan value atau dengan nilai yang harus kita belikan terhadap pasien kita, ya tetap harus kita jaga value tadi. Tapi sumber daya yang ada, ya kita bisa berikan secara maksimal. Kemudian ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa kita butuh pasien-pasien yang punya pengalaman baik, sehingga bisa memberikan testimoni, sehingga bisa memberikan pernyataan terhadap layanan kita, yaitu dinyatakan bahwa saya puas dengan layanan LSAB. Kenapa? Karena fasilitasnya bagus. Itu dari faktor fasilitas. Karena sumber dayanya, orang-orangnya ramah-ramah dan juga berkompeten. Itu dari sisi sumber daya manusia. Karena prosesnya mudah. Karena teknologinya. Karena sistem dan sebagainya. Nah, kenyamanan ini akan memberikan tentunya dampak positif yang bisa ditularkan kepada sekeliling pasien untuk merekomendasikan rumah sakit kita adalah rumah sakit yang recommended gitu, yang layak untuk dikunjungi, layak untuk dijadikan tempat kepercayaan bagi pasien dan keluarganya gitu ya. Kemudian yang kita juga perlu sadari bahwa tantangan kita ke depan kompleks gitu ya. Satu, bahwa di Jakarta contoh, di Jakarta Barat saja berapa banyak rumah sakit yang ada di Jakarta Barat.
Berapa banyak rumah sakit pemerintah, berapa banyak rumah sakit swasta. Berapa banyak klinik yang juga melayani kegiatan yang sama dengan kita layani, yaitu ibu dan anak misalnya. Nah, tantangan ini semakin mendorong kita atau membuat kita harus selalu berpikir bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Ya. Banyak pelaku usaha yang sama, banyak aktivitas yang sama, tentu menawarkan keunggulan-keunggulan. Ya, kita harus lebih unggul. Kita harus lebih unggul, kita harus bisa menawarkan nilai tambah kepada para pengunjung kita. Terus yang tidak kalah pentingnya ini sebagai kata kunci bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan karena dia bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dan dengan status kita sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional, inovasi itu menjadi satu hal yang wajib kita senantiasa lakukan. Ya, jadi inovasi itu bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk keberlanjutan dan keunggulan. Jadi saya senang sekali bahwa tahun ini 2025 ini adalah tahun pertama menjadikan inovasi masuk ke dalam KPI setiap unit kerja. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa memenuhi KPI itu? Kita sudah bisa melaporkan bahwa ya tahun ini saya ada inovasi yang kami lahirkan dari unit kami. Apa inovasinya ini? Loh kok inovasinya cuma gini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sesuatu permulaan. Karena apa? Karena inovasi itu berkelanjutan. Tahun depan kita berpikir sesuatu yang baru lagi. Tahun depan kita perbaiki inovasi yang tahun sebelumnya sudah kita jalani. Gitu. Jadi inovasi itu bukan lagi pilihan, tapi sesuatu hal yang harus dilakukan secara terus-menerus, gitu ya, berkelanjutan, sehingga nanti suatu saat apa yang kita inovasikan beberapa tahun yang lalu itu kita anggap biasa-biasa saja, tapi hari ini dampaknya sudah menjadi luar biasa gitu. Contoh, saya pernah melahirkan dari unit gitu, misalnya inovasi terkait dengan ya sudah, kita kan punya channel YouTube, kita monetize channel YouTube kita, dan ternyata monetisasi YouTube itu menjadi satu pendapatan. Oke lah, nilainya kecil, satu tahun cuma dapat 1.700.000, karena memang yang nonton channel kesehatan itu berapa banyak sih dibandingkan dengan yang nonton channel bola, channel otomotif, channel gosip, channel entertainment, dan sebagainya. Tetapi paling tidak kan bisa menunjukkan bahwa nih, hasil monetisasi akun YouTube kita seperti ini, dan itu bisa jadi inovasi unit humas atau pemasaran memonetisasi channel YouTube yang dimiliki gitu, sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita lakukan podcast dengan dokter-dokter yang ahli, yang sangat kompeten, itu terekam, tersimpan, dan bisa ditonton berulang kali oleh orang lain, dan bahkan kita bisa share. Ya, share. Terus kemudian kita minta orang-orang di sekitar kita dalam grup-grup WhatsApp kita like, gitu ya, like juga. Dan jangan lupa subscribe. Kan gitu. Sekarang kalau YouTuber kan jangan lupa subscribe, like, dan share apa yang kita tayangkan untuk membantu meningkatkan kualitas tayangannya. Oke. Kenapa kemudian ini setiap inovasi itu berharga atau setiap ide itu berharga? Karena ide hebat itu dari pemikiran sederhana. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Arya ini, kadang-kadang kita mikir harus inovasi itu harus oke, harus keren, harus mewah, harus wah, dan sebagainya. Padahal bisa jadi ide hebat itu dari pemikiran sederhana. Misal, Mas David dari SDM nih, bisa bekerja sama dengan SIM RS. Apa misalnya contohnya? Absen. Saat ini kita absen masih harus menggunakan wifi-nya rumah sakit. Loh, ya kan biar aman Pak Wot. Iya, biar aman, betul. Tetapi kita bayangkan bahwa di saat yang sama, di jam-jam yang sama, pagi dan sore ketika orang masuk dan orang mau pulang, semua menggunakan wifi, akan banyak sekali bandwidth yang harus digunakan untuk mengakses smart rumah sakit tadi. Bisa aja Mas David dan teman-teman di SIM-RS berpikir bahwa oh ya udah, kita bikin khusus aplikasi absen misalnya gitu. Misalnya aplikasi absen yang hanya bisa aktif kedetek kalau ada di lingkungan rumah sakit gitu, di lingkungan rumah sakit, dan itu terjadi gitu ya. Saya pernah memfasilitasi pembuatan hak kekayaan intelektual oleh salah satu personel SDM dan juga personel IT yang mereka membuat aplikasi sistem absensi rumah sakit dengan menggunakan gadget. Dan itu tidak harus menggunakan wifi-nya rumah sakit, dia pakai jaringan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau saya pakai XL, ya pokoknya sepanjang ada sinyal internetnya, ya bisa absen.
tapi hanya di dalam lingkungan rumah sakit. Berarti itu kan ada penguncinya juga gitu. Ada penguncinya menggunakan altitude dan longitude yang bisa kita batasi bahwa hanya bisa di wilayah dalam lingkungan RSAB saja, tidak bisa dilakukan di luar RSAB. Nah, ide hebat itu kadang-kadang lahir dari pemikiran sederhana, lahir dari observasi sehari-hari, lahir dari observasi dari masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Sehingga muncullah solusi inovatif yang seringkali sederhana, tapi perlu kita hargai bahwa setiap kontribusi walaupun itu sederhana punya kontribusi untuk bisa merubah gitu, merubah proses bisnis, merubah aktivitas yang seringkali berdampak besar. Kemudian apa sih yang bisa memicu kita untuk melahirkan ide-ide inovatif? Nah, inilah yang seringkali kita abaikan bahwa kita diskusi dengan teman, brainstorming, diskusi struktur dan kreatif itu satu hal yang perlu kita lakukan. Jadi inilah salah satu awal muasal gitu ya, kenapa ide-ide inovatif itu terlahir gitu ya, terlahir dari adanya brainstorming yang terstruktur dan kreatif. Kemudian kita juga harus mengamati apa sih masalah yang ada. Solusi itu lahir dari masalah. Ide itu lahir dari keresahan. Gagasan-gagasan itu lahir dari persoalan-persoalan yang memang muncul atau kita lihat. Kalau kita nggak pernah melihat masalah, kalau kita tidak pernah melihat persoalan gitu ya, kalau kita tidak pernah mengalami sebuah kendala, kita tidak akan menemukan hal-hal baru untuk menyelesaikannya, untuk mengatasi persoalan kendala-kendala tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya ketika kita berkolaborasi di satu organisasi, dalam hal ini kita di rumah sakit, kita perlu diskusi terbuka dengan unit-unit lain. Misalnya, yang punya kapasitas untuk ahli di bidang IT, ya teman-teman di SIM-RS, tapi yang punya kapasitas dan kewenangan untuk mengelola layanan, oh ada teman-teman pelayanan medik, ada teman-teman keperawatan, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita coba harus selalu lakukan diskusi antar unit, dan fleksibilitas untuk bereksperimen. Ini yang bisa melahirkan inovasi. Jadi ide inovatif itu muncul dari hal-hal yang seperti ini. Nah, kenapa seringkali ide-ide itu nggak berkembang? Kenapa? Yang pertama bisa jadi karena kurang dukungan dan sumber daya. Tapi ini kan faktor yang di luar individu kita. Yang dalam di individu kita itu seringkali kita takut gagal atau ditolak gitu ya. Atau kita sudah merasa terbebani dengan aktivitas pekerjaan rutin kita, tugas-tugas kita, dan juga ayo ini duluan, ini prioritas, ini harus selesai dan sebagainya. Sehingga saya hanya menggarisbawahi yang ada hubungannya dengan individu kita, dengan personil kita, yaitu kita seringkali takut gagal atau ditolak. Kita seringkali takut gagal atau ditolak. Banyak contoh ketika kita bilang takut gagal dan ditolak ini, orang-orang yang berhasil melahirkan sesuatu karena kegagalan dan karena penolakan-penolakan. Yang paling epik tentu adalah Thomas Alva Edison misalnya. Kalau hari ini Thomas Alva Edison ya, yang Son Horek gitu ya. Tapi nama Thomas Alva Edison itu adalah nama yang memang patut kita jadikan salah satu referensi ketika dia mencoba berkali-kali untuk melahirkan lampu pijar gitu ya, gagal, puluhan ribu kali gagal, tapi ketika ditanya, kamu baru berhasil melakukan ini setelah ribuan langkah gagal. Apa yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison? Dia cuma menyampaikan bahwa 1000 langkah yang saya coba kemarin adalah langkah untuk menghantarkan saya pada keberhasilan. Jadi dia melihat bahwa 1000 langkah yang sudah dilakukan, 10.000 langkah yang sudah dicoba, itu adalah penghantar dia menuju keberhasilan. Terus kemudian kalau kita bicara tentang penolakan, mungkin ada kisah-kisah epik juga yang terkait dengan penolakan. Kita sudah sering, bahkan mungkin pengguna dan penikmat gitu ya, Kolonel Sanders gitu ya, Kolonel Sanders yang dalam kisahnya ditolak oleh ribuan restoran gitu, 1000 lebih restoran yang menolak resep ayam gorengnya. Tapi hari ini KFC itu ada di hampir semua negara di dunia gitu ya. Kecuali kita menolak bahwa KFC mendukung Israel gitu ya saat ini. Tapi kan itu bagian daripada satu hal yang bisa kita ambil contoh gitu, misalnya bahwa penolakan dan kegagalan itu ternyata melahirkan sesuatu yang luar biasa. Atau hari ini kita sangat akrab dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 merek Honda. Awal mulanya si Chiro Honda itu kan orang yang ditolak oleh Toyota ketika menawarkan seher
gitu ya. Seher itu piston, karena dia ahlinya di bidang bikin logam gitu ya, dibikin logam, dia bikin logam, terus kemudian dia bikin ring piston, ditawarin ke Toyota. Toyota bilang, wah ini nggak sesuai dengan kebutuhan kami. Ditolak, berkali-kali ditolak. Terus kemudian Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua dia berpikir, ya udahlah, mendingan manfaatin sepeda-sepeda bekasnya yang rusak-rusak kita bikin sendiri. Akhirnya jadi motor. Dan hari ini Honda itu menguasai juga perdagangan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di seluruh dunia dengan persentase yang cukup tinggi gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi kegagalan dan penolakan itu yang seringkali menjadi penghalang terbesar dari inovasi, ini harus kita singkirkan. Jadi kita coba aja dulu, kita tawarkan aja dulu, gitu. Kita tawarkan dulu karena memang ya kita harus punya kemampuan atau kekuatan untuk menjadi penyampai apa yang menjadi gagasan kita, apa yang menjadi inovasi kita. Dan kita harus melihat bahwa kegagalan itu adalah sebagai peluang. Gitu. Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda kalau kata pepatah kan seperti itu. Tapi kita harus melihat kegagalan sebagai peluang. Kenapa? Karena tadi seperti Shichiro Honda, dia bikin piston ditolak Toyota, diperbaiki. Dia pelajarin lagi, dia khusus belajar tentang metalurgi, gimana supaya logam itu lebih kuat sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan Toyota. Dia coba berulang kali. Jadi kegagalan-kegagalan ini dicoba lagi. Atau hari ini kita akrab dengan ayam sabana misalnya. Ayam sabana itu kebetulan saya pernah berbicara juga dengan salah satu pendirinya tahun 2006 itu dia nyobain ayam sabana bikin bumbunya sendiri itu juga berulang kali dicobain digratisin ke tetangga, cobain ditolak. Oh, ini terlalu asin. Oh, ini terlalu terasa ladanya, ini terlalu begini, dicoba terus. Akhirnya hari ini sabana itu ya mungkin di Pulau Jawa cukup banyak gitu ya. Gerai-gerai ayam goreng tersebut gitu. Itu contoh-contoh dekat yang bisa kita lihat bahwa kegagalan atau penolakan seringkali menjadi sebuah peluang. Dan ini buat individu kita membangun ketahanan mental. Orang-orang yang berhasil dengan kegagalan dan penolakan gitu ya, setelah mengalami kegagalan atau penolakan, itu mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan yang tidak pernah mencoba untuk gagal dan tidak pernah mencoba atau menghadapi penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentu ini menjadi evaluator atas ide-ide kita gitu ya. Nah, inovasi kecil itu teman-teman itu bisa memberikan dampak besar. Dan ini yang disebut konsep mikroinovasi. Jadi kita memikirkan nggak usah yang kita mau memperbaiki rumah sakit ini. Tidak usah kita mikir seperti itu. Kita berpikiran apa nih di unit kerja saya yang kok ada trouble, ada masalah. Kita perbaiki, kita fokus pada hal-hal yang kecil tadi. Tapi kita harapkan kemudian nanti ini merubah cara kerja kita, ini merubah waktu kerja kita, ini mengurangi biaya daripada pekerjaan kita. Dengan solusi-solusi yang sederhana, sehingga efektivitas dan pengalaman yang diperoleh oleh kita sendiri sebagai pelaku, maupun teman-teman kita sebagai mitra kita dalam beraktivitas di ruang kerja kita, gitu ya, itu merasakan dampaknya. Nah, apa yang kita harapkan paling besar tentu adalah kualitas perawatan. Karena kita rumah sakit, tentu solusi-solusi kecil kita ini bisa meningkatkan pengalaman pasien dan hasil klinis. Contoh tadi, kita buka layanan fast, farmasi Anda sampai di tempat. Supaya apa? Ya supaya pasien ada pengalaman, oh ternyata obatnya RSAB bisa diantar loh ke rumah, lebih cepat, lebih enak, anak saya bisa saya bawa pulang, bisa istirahat dulu di rumah, nanti nunggu berapa jam sore waktunya minum obat atau malam waktunya minum obat, obatnya udah sampai sama kurirnya. Terus kemudian kualitas perawatan semakin baik karena juga adanya protokol komunikasi yang lebih baik. Terus kemudian fokus pada kenyamanan pasien, pengambilan keputusan berbasis data untuk yang klinis tentu ini menjadi hal yang penting. Dari sisi operasional, karena kita banyak yang ada di unit-unit operasional, ada SDM, ada hukum, ada tata usaha, ada perencanaan, keuangan, dan sebagainya, efisiensi operasional ini bisa dilakukan atau bisa lahir dari optimalisasi alur kerja. Waktunya dipangkas dan sumber dayanya dipangkas. Nggak perlu nambah orang, tapi kita pangkas sistem kerja kita, gitu ya. Kita sederhanakan tanpa mengurangi mutu, misalnya. Terus kemudian hal-hal yang bersifat rutin kita bisa otomasi, ya, otomatisasi, gitu ya. Otomatisasi tugas-tugas rutin kita. Pengurangan waktu tunggu, kemudian juga penggunaan teknologi cerdas, baik aplikasi, AI maupun yang lain, ini kita bisa manfaatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepuasan staf kita atau tim kita. Ini dengan menjadikan lingkungan kerja yang lebih baik,
sehingga motivasi dan produktivitas teman-teman meningkat, pengurangan beban kerja manual. Kita juga perlu menyelenggarakan hal-hal seperti ini secara berkelanjutan gitu ya, dan pengakuan kontribusi staf. Ini seringkali kita abaikan dan ini tugas kami gitu, tugas para manajer, tugas para kepala unit, bahwa ketika ada tim, ada staf, ada anggota kita yang memberikan usulan, memberikan gagasan, memiliki ide untuk diaplikasikan, kembali ke slide awal tadi, kita harus ya udah kita coba dulu, kita jalanin dulu. Ketika kita jalanin, kita berikan penghargaan. Memang itu menjadi inovasi atau menjadi idenya tim. Tetapi ya kita harus berikan pengakuan juga kepada individu. Oh, Anda loh yang mengusulkan. Tidak semua lantas kemudian diklaim bahwa oh itu unit saya, itu unit kami. Tapi itu adalah memang itu unit kami yang melahirkan inovasi, tapi ada penggagasnya. Kalau dulu saya pernah mengusulkan pada salah satu rumah sakit gitu, ketika saya berdiskusi, keluarkan anggarannya, anggaran penghargaan. Maka masih ada di salah satu rumah sakit di tempat saya bertugas sebelumnya, itu ada tuh penghargaan finansial. Penghargaan finansial. Jadi kalau inovasinya berhasil didaftarkan hak cipta, dapat 5 juta. Kalau inovasinya berhasil didaftarkan hak merek, itu dapat 2 juta. Kalau inovasinya berhasil didaftarkan hak paten, itu dapat 10 juta. Dan itu kalau unitnya mendapat unit yang mendapatkan award inovasi gitu ya, Innovation Award, itu unitnya dapat 10 juta rupiah. Bisa digunakan untuk apa saja kecuali aset. Artinya apa? Bisa buat makan-makan, bisa buat jalan-jalan gitu ya. Tapi nggak boleh, oh buat beli laptop aja, oh buat beli kamera dan sebagainya. Tidak, tapi digunakan memang untuk apa saja, tapi tidak sebagai aset yang digunakan untuk bekerja. Nah itu teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di unit gitu sebagai manajer, sebagai kepala instalasi, sebagai kepala unit, kita juga punya kontribusi ternyata yang besar terhadap bagaimana tim kita juga punya ide-ide atau gagasan-gagasan yang nantinya akan lahir dan bisa digunakan, dimanfaatkan oleh rumah sakit. Seperti hari ini misalnya, di rumah sakit kita sedang mempersiapkan home care, perawatan di rumah bagi pasien-pasien. Itu adalah inovasi. Itu adalah inovasi yang sebenarnya umum kok Pak Ud. Home care kan sudah dilakukan banyak orang. Iya, tapi menjadi inovasi buat rumah sakit kita. Kenapa? Karena sebelumnya di rumah sakit ini tidak ada. Apa dampaknya? Kita memberikan pengalaman yang baik kepada pasien bahwa rumah sakit ini memberikan penawaran atau menawarkan kepada pasien, ayo kalau mau home care silahkan daftar ke RSAB, nanti perawatnya yang datang ke rumah, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang pertama, kita bicara tentang inovasi. Yang kedua, saya ingin bicara tentang ketika kita sudah punya inovasi, kita punya ide, nanti diklaim doang, gue nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, terus kemudian diakuin sama pimpinan, diakuin sama rumah sakit yang dapat award dari Kemenkes, yang dapat award dari perhimpunan, yang dapat award dari mana-mana. Inilah yang kemudian perlu kita lakukan. Secara individu kita wajib punya dokumentasi, kita tulis apa yang terpikirkan. Gunakan media yang mudah diakses dan sertakan detail dan konteks yang relevan. Jadi kita tulis-tulis, kayaknya perlu perbaikan ini deh, kita perlu pembenahan ini dan seterusnya. Setelah itu, ya kita juga harus paham HKI. Oh, kayak gini ini bisa didaftarin paten loh, karena ini berbentuk produk. Oh, ini bisa didaftarkan hak cipta, ini bisa didaftarkan merek gitu ya. Gitu. Ketika memang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang tidak kalah pentingnya bahwa ketika kita mau bekerja sama dengan orang lain gitu, dengan perusahaan lain, dengan korporasi lain, kita wajibkan, dan teman-teman hukum ini sudah melakukan, bahwa kita akan menandatangani NDA sebelumnya, non-disclosure agreement, perjanjian kerahasiaan. Ya. Dan tidak kalah pentingnya kita di internal rumah sakit kita harus punya kepercayaan yang tinggi untuk saling berdiskusi. Jangan takut diklaim. Gitu, jangan takut diklaim karena kita punya catatan detailnya, kita punya recordnya gitu bahwa ini lahir dari pemikiran tim kami, ini lahir dari saya awalnya. Oke, kita diskusikan. Ini saya pengen kerjasama sama SIM RS, saya pengen kerjasama sama perencanaan misalnya, saya pengen kerjasama sama penelitian dan seterusnya. Nah, apa sih tujuannya hak kekayaan intelektual, perlindungan hak kekayaan intelektual? Tujuannya memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.
Teman-teman tahu ini siapa? Ya mungkin sebagian, oh siapa ini cewek cantik gitu dan sebagainya. Ini kalau kita cari tahu, ya kita sudah tahu mungkinnya sebagian besar. Ini adalah Taylor Swift. Taylor Swift, penyanyi Amerika, lahir tahun 89. Di sekitar tahun 2007-2008, usia dia masih sekitar 19 tahun. Ya, usianya masih 19 tahun. Tapi dari muda, dari SMP mungkin ya, ini dia sudah menciptakan banyak lagu, menciptakan lagu-lagu yang bagus gitu ya, menulis lagu, menciptakan lagu dan menyanyikannya. Akhirnya disewalah, dikontraklah oleh label Big Machine waktu itu, labelnya Big Machine. Dikontrak karena masih sangat muda, sangat belia, di dalam kontraknya itu Taylor Swift ini tidak punya hak memiliki masternya. Jadi dia sebagai pencipta nggak dapat masternya. Dia cuma dapat hak royalti atas penjualan penerbitannya. Kontrak itu berlangsung sampai dengan 2019, 10 tahun. Dan kalau dia nanti mau melakukan sesuatu lagi, kontraknya diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Ternyata dilalah Big Machine ini bangkrut di sekitar tahun 18, 19, 2018, 2019. Nah, ketika Big Machine bangkrut, gitu ya, ketika Big Machine bangkrut, Big Machine dibeli oleh kritikus musik yang dulu sering mengkritik Taylor Swift. Yang dulu sering mengkritik Taylor Swift. Sakit hati dong. Waduh, yang beli dia mau udah punya duit karena udah laku ya, udah dapat royalti cukup banyak, dia bilang ke pemilik yang baru, "Mana masternya? Saya bayarin." "Oh, enggak. Kalau kamu mau kita perpanjang kontrak lagi." Jadi masternya tetap dipegang sama perusahaan label yang baru tadi. Tapi dia baca kontraknya. Ternyata di kontraknya itu dia boleh tetap menciptakan atau menulis atau menyanyikan ulang setelah masa kontrak kepemilikan masternya itu sampai 2019 habis. Walaupun dia tidak bisa menguasai masternya, apa yang dilakukan sama Taylor Swift? Taylor Swift nyanyi lagi. Taylor Swift nyanyi lagi dan direkam ulang. Jadi contoh album Fearless ini tahun 2028. Album Fearless versi label Big Machine itu memang laku jutaan kopi. Tapi kemudian 2021 terbit lagi Fearless yang Taylor version. Dan hari ini 6 album yang diterbitkan oleh Big Machine di tahun 2008 sampai sekitar tahun 2014-an itu diterbitkan ulang oleh Taylor Swift dengan namanya Taylor version. Dan yang Taylor version ternyata jauh lebih laku karena diperbaiki, musiknya diperbaharui dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa deh, gue nggak punya masternya, saya nggak punya masternya, saya rekam lagi aja orang ini lagu-lagu ciptaan saya, dan saya tidak melanggar hukum karena di perjanjiannya yang tidak bisa saya kuasai adalah masternya. Itu yang terjadi. Jadi ini adalah salah satu contoh sengketa terkait dengan kekayaan intelektual. Ketika kita tidak bisa menguasai hasil karya kita secara penuh karena ada perjanjian-perjanjian yang sudah diikat sedemikian rupa, ini hati-hati. Maka kemudian kita mencoba untuk melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual ini. Di RSAB pun saat ini kita sudah melakukan hal ini. Fungsi manajemen kita ada CRU gitu ya, yang dipimpin oleh Dr. Firman Diani misalnya. Fungsi hukum ada Hukmas, kemudian teknologi dan kepakaran nanti CRU dan unit yang terkait lainnya. Dan untuk pemasaran nanti ketika kita memang kayaknya ini produk kita bisa kita pasarkan ke pihak lain, kita kerjasama dengan pihak lain, ini ada tim pemasaran. Nah, bagaimana alur pengajuan hak kekayaan intelektual yang bisa kita lakukan? Satu, teman-teman melalui unit kerjanya usulkan hak kekayaan intelektual kepada direktur utama, nota dinas ke direktur utama. Nanti direktur utama akan memberikan disposisi kepada direktur SDM untuk meminta CRU nanti dari direktur SDM melakukan pengkajian. Nah, apa yang dilakukan oleh CRU gitu ya adalah pengkajian terkait dengan apakah ini memang layak untuk didaftarkan hak cipta. Ini sesuatu yang baru bukan sih? Manfaatnya apa dalam pelayanan? Apa nilai inovasinya dan seterusnya. Kalau CRU sudah oke, akan dikirimkan kembali ke Direktur Diklit. Ini sudah oke usulannya Pak Uut misalnya sudah dapat didaftarkan hak kekayaan intelektual. Maka Direktur SDM akan meneruskan kepada Direktur Utama untuk meminta Hukmas melakukan proses pendaftaran HKI sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah alur yang kita miliki dan itu sudah ada. Kita sudah punya misalnya di tahun 2024 ya 2024 ini keluar HKI
VMANIS yang tadi saya sampaikan di awal, Vendor Management System. Ini berupa hak cipta. Ya, hak cipta, pemegang cipta, pemilik ciptanya atau penciptanya Bu Evi dan juga Pak Erwin. Tetapi pemegang hak ciptanya RSAB. Jadi penciptanya dituliskan namanya. Ada nama penciptanya dan ada pemegang hak ciptanya. Atau ada juga sertifikat merek, hak merek. Misalnya ini VAS, dituliskan siapa pembuat atau pemegang mereknya. Nah, inilah yang kemudian kenapa kita harus melindungi. Karena kita yakin betul bahwa ide-ide gagasan teman-teman, inovasi-inovasi teman-teman semua adalah aset berharga buat rumah sakit ini dan aset teman-teman juga gitu ya. Kemudian kita ingin setiap kita punya gagasan yang mendorong dan meningkatkan standar perawatan terhadap pasien-pasien kita. Nah, ini di sisi lain ini juga memberikan kesempatan kita untuk berkembang. Kalau kita sudah berhasil satu kali, kita tuh pengen lagi mengulangi keberhasilan tadi. Kita pernah punya pengalaman sukses story, maka kita akan mengulang. Dan itu menjadi ekosistem. Itu akan menjadi budaya. Budaya untuk berinovasi, budaya untuk berkembang, budaya untuk memperbaharui, dan seterusnya. Sehingga perlindungan HKI ini, hak kekayaan intelektual ini, kita bisa lakukan dari mulai hal-hal yang kecil. Terus kemudian kita sampaikan dengan jelas kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita mendapat dukungan. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita kolaborasi, dan juga jaringan inovasi dengan unit-unit lain. Kita butuh IT, kita butuh perencanaan, kita butuh teman-teman keuangan, kita butuh teman-teman dari unit-unit lain, pemasaran, pelayanan, dan seterusnya. Dan satu siklus yang harus senantiasa dilakukan adalah evaluasi dan perbaiki. Monitoring berkala, perbaikan berkelanjutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, empower yang berdampak itu ketika kita mengubah pikiran kita menjadi aksi. Gitu. Jadi kita harus memulai ini, kita wujudkan ide-ide kita menjadi aksi. Karena setiap gagasan kecil itu bisa berdampak kalau kita sudah aksikan, gitu, kalau kita sudah lakukan. Dampak positif bagi pasien dan rumah sakit ini menjadi concern kita. Bahwa inovasi yang kita ciptakan harusnya meningkatkan kualitas layanan. Terus setiap kita punya peranan memang, gitu. Dan kita adalah agent of change. Di rumah sakit ini punya sekelompok agent of change, tapi jangan khawatir bahwa kita juga agent of change. Gitu. Kita juga agent of change. Dan manfaat kunci dari implementasi inovatif ini, kontribusi kecil kita bisa menghasilkan dampak yang besar. Dan aksi nyata akan memberikan dampak yang luar biasa. Jadi jangan biarkan ide kita terpendam, gitu. Idenya bagus tapi terpendam. Maka mulai bertindak hari ini dan bergabunglah dalam menciptakan perubahan positif. Gitu ya. Jadi kita yakin bahwa setiap kita punya ide, kita yakin bahwa setiap ide itu bisa menciptakan perbedaan, dan jangan khawatir pula bahwa rumah sakit ini, sistem kita siap untuk melindungi dan mewujudkan dampak dari ide yang teman-teman lahirkan. Satu hal yang selalu saya tanamkan kepada diri saya, misalnya yang ya mungkin teman-teman juga bisa sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, apa? Khairunas anfa'uhum linnas, gitu ya. Setiap orang dan orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat paling banyak buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas itu menjadi semangat buat diri sendiri bahwa ya udah, kita kerjain aja dulu. Kita pengen yang terbaik, niat yang terbaik, tapi jangan juga kita keliru bahwa niat yang baik ketika kita lakukan dengan cara yang salah, gitu ya, itu hasilnya biasanya tidak baik. Maka kita bisa lakukan dengan cara yang baik, gitu ya, karena niat kita baik, kita pasti akan mendapatkan dukungan orang-orang yang baik, gitu, orang-orang yang baik. Dan itulah yang menjadi harapan kita bersama. Semoga ini bisa menjadi satu momen sharing session yang cukup bermanfaat, terutama buat diri saya, mengingatkan lagi, dan juga buat teman-teman, kita siap untuk melindungi isi kepala teman-teman, gagasan teman-teman, dan rumah sakit ini sudah menciptakan sistem bahwa ada KPI inovasi di setiap unit, gitu ya, ada KPI inovasi di setiap unit. Terus kemudian kita juga siap untuk mengawal inovasi teman-teman tidak hilang, menguap, dan tidak pernah diakui. Kita punya mekanisme untuk pencatatan, pendaftaran hak cipta, hak paten maupun hak merek, gitu, supaya apa? Supaya teman-teman punya kebanggaan. Apakah masih akan tetap terus bekerja di tempat ini sampai dengan pensiun, atau mungkin nanti mencari kesempatan yang baru, teman-teman punya legacy, teman-teman punya warisan, teman-teman punya nilai tambah, punya experience, pengalaman yang bisa ditularkan. Oh, saya pernah membuat sesuatu yang kemudian tercatat, masih dimanfaatkan sampai saat ini, dan seterusnya.
Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak insight yang dan pengetahuan baru yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Uut dan Dr. Aryani atas waktu dan ilmunya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab interaktif. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat atau raise hand. Nanti akan kita bantu pilih beberapa pertanyaan dan yang sudah raise hand eh, untuk dijawab oleh narasumber kita. Yuk, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang raise hand mungkin ada dari Bu Sarvita. Ibu boleh? Silakan ditanyakan. Terima kasih Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya, Pak? Kedengeran, Ibu? Ya, ya soalnya internetnya agak turun naik ini. Pertama-tama, terima kasih ya Pak Uut atas sharingnya yang luar biasa dan upayanya untuk membantu kita terus meningkatkan inovasi di rumah sakit. Saya mau tanya ya Pak, kalau inovasi itu hal yang memang ya itu merupakan hak kita juga ya Pak untuk mengembangkan dengan berbagai ide kita. Tapi kalau haki ini kan agak beda ya Pak ya. Kalau haki ini kan memang harus yang dimiliki oleh kita ya Pak. Saya juga kurang begitu paham. Tapi saya tuh ada sedikit bukan problem. Sebenarnya ini upaya teman-teman perawat yang sudah spesialis, mereka itu ingin menurunkan insiden pressure injury akibat penggunaan alat-alat medis di rumah sakit. Nah, ada cara pengukuran yang namanya Braden-Kiddie Scale itu. Nah, Braden-Kiddie Scale ini satu teknik ya Pak, teknik untuk mengukur, memperkirakan lah berapa besar dampak pressure injury yang didapatkan oleh pasien. Nah, mereka mau menerapkan Braden-Kiddie Scale ini, namun untuk menerapkan itu mereka membuat e-modul yang memang belum ada. Nah, e-modul ini tapi berdasarkan si Braden-Kiddie Scale ini. Apakah e-modul ini bisa dihakikan, Pak? Ya, Terima baik, kasih. Bu Vita, menangkap. Jadi, hak kekayaan intelektual itu memang ada 3 tadi disebutkan sama Bu Vita kan. Ada cipta, ada merek, ada paten. Paling tinggi memang paten. Kesannya ya paling tinggi, tapi tidak sama gitu ya. Paten itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan produk gitu ya. Berkaitan dengan produk, berkaitan dengan formula, dengan prosedur yang dibakukan. Maka kita mengenal kan kalau di dunia kedokteran ada obat-obat paten, ada non paten. Kenapa ada obat paten? Karena memang formulanya itu sudah didaftarkan dan patennya dimiliki atau dipegang oleh perusahaan pemilik asal. Berapa lama paten itu? Biasanya umurnya 25 tahun, 30 tahun. Setelah patennya berakhir, biasanya muncul pasca paten gitu, obat pasca paten. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, gimana terkait dengan prosedur yang seperti ini, kita mau bikin modul dan sebagainya. Itu sangat bisa. Kita daftarkan dalam bentuk cipta biasanya. Kita daftarkan dalam bentuk hak cipta. Maka harus tertulis. Jadi nanti menjadi dokumen gitu, misalnya modul. Salah satu contoh yang pernah banyak sekali ya, banyak sekali yang kita fasilitasi itu adalah kurikulum. Kurikulum itu diciptakan, dihak ciptakan. Pilihannya ada 2 sebenarnya. Bisa dihak ciptakan atau diterbitkan oleh penerbit yang sudah memiliki ISBN. Karena kalau udah ISBN juga udah ada hak ciptanya. Tapi kalau kesulitan, kami sudah punya akun untuk hak cipta di Hukmasnya RSAB. Daftarkan saja ciptanya, maka ada syaratnya, dia berbentuk dokumen jelas, terus kemudian isinya apa dan sebagainya, seperti penulisan ilmiah. Nanti dibantu oleh teman-teman CRU untuk menjelaskan, barangkali oh Bu Vita ini dalam modulnya kurang dilengkapi dengan ini, alurnya, prosedurnya dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan. Jadi itulah yang apa namanya, yang memungkinkan kita untuk mendaftarkan semua aktivitas kita. Sistem informasi, kayak tadi contoh Mbak Evi, mendaftarkan Femanis bersama dengan Pak Erwin. Itu kan sistem informasi. Tapi bukan kita, oh kita udah punya Femanis nih, lihat nih di handphone, atau kita bukain laptop. Enggak, tapi ditulis. Ada tulisannya, Femanis adalah
sistem informasi, vendor management system, yang ini, kemudian alurnya apa, bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu Bu Vita dan Bapak Ibu yang lain, bahwa setiap gagasan kita sesuai dengan slide saya tadi, tuliskan dulu gagasannya apa. Ketika kita yakin betul bahwa itu satu yang baru, belum ada, ya kita harus pede gitu. Oh ya Pak Wud, tolong daftarin ini ke Hak Cipta. Maka saya akan rekomendasikan, Ibu bikin nota dinas ke Bu Dirut, minta untuk didaftarkan Hak Cipta. Sampaikan dalam nota dinasnya bahwa ini belum ada di rumah sakit lain, dan kami adalah sebagai pionirnya atau pelopornya gitu. Jadi itu Bu Vita sangat memungkinkan itu. Nanti kalau konsultasi lebih teknis lagi ya boleh tuh, bisa kita apa sih hak cipta yang mau didaftarkan atau yang mau dituliskan, diakui haknya gitu. Itu Bu Vita. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Vita. Lanjut ke kolom chat ya Pak ya, nanti saya bantu Ya. bacakan sambil menunggu mungkin ada yang raise hand. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Rosmayati. Saya Dewi dari tim Kerhumas. Apa tanggapan Bapak mengenai anggapan bahwa semakin sederhana idenya, semakin mudah diterapkan? Dan apakah hal-hal rumit sering menghambat munculnya ide kreatif? Oke, baik. Ya, betul. Jadi tadi terkadang inovasi itu gitu ya, perubahan itu tidak harus dari yang mulai dari yang paling apa namanya, paling sophisticated atau paling canggih atau paling mewah. Kadang-kadang hal yang sederhana. Maka saya pernah inovasi kita diakui tadi hanya sekedar mendigitalisasi perjanjian kerjasama, kemudian itu diakui. Atau tadi orang usah antri tunggu obat dengan menciptakan alur baru, atau hanya mengqriskan pembayaran pasien umum, menciptakan QRIS, atau bukan menciptakan kan, membuat QRIS untuk pembayaran pasien umum sehingga dia nggak harus uang cash, nggak harus ngeluarin kartu dan sebagainya dengan solusi penciptaan tadi. Yang penting kita bisa menuliskan. Kadang-kadang menuangkan gagasan kita, menuangkan ide kita, dan mengklaim itu sebagai sesuatu yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih hemat, lebih murah, itu kita yang kesulitan. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dengan informasi awal. Jadi harus ada pembanding. Kenapa ini kita anggap sebagai ide baru, ini sebagai sesuatu inovasi? Ya kita punya data atau punya informasi sebelumnya gini loh Pak Ut, ribet banget ini, mau ngurusin ini aja harus bolak-balik ini segala macam. Oke, gagasannya apa? Gagasannya sistemnya dipangkas dan seterusnya. Itu sih, Pak David, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan Nah, menjawab terus pertanyaan dari Bu Dewi ya. Yang selanjutnya dari Pak Denny Taha. Menurut Bapak, ya, mana yang lebih penting, melindungi ide terlebih dahulu atau memastikan ide itu dijalankan dulu agar terbukti bermanfaat? oke. Tergantung kebutuhan ya. Sekali lagi, ketika kita kalau dari sisi individu gitu, dari sisi pribadi, tentu kita ketika kita punya ide atau gagasan yang kita sudah terbukti ya, ada bukti, jadi ada bukti awal. Bukti awal tetap Pak Denny. Ada bukti awal, kita uji cobakan. Kalau kayak penelitian kan kita dari yang mulai kecil penelitian sampelnya sampai dengan sampel yang lebih besar, sudah ini oke nih. Itu bisa didaftarkan dulu, dilindungi dulu gitu ya dengan hak kekayaan intelektual, baru secara masif nanti dioperasionalkan. Tapi jangan khawatir, kalau di rumah sakit ini pada level rumah sakit ya kita jalanin dulu Pak Denny. Kita jalanin dulu di rumah sakit ini ternyata oke, ini ternyata bagus, kita sambil jalan gitu ya, sambil kita daftarin hak kekayaan intelektualnya. Contohnya kayak tadi Vomanis. Itu kan belum berjalan, tapi kita sudah uji cobakan, kayaknya oke nih, kayaknya cepat nih, dan seterusnya, lebih efektif, lebih efisien, dan sebagainya. Maka Vomanis itu kita daftarin sambil kita gunakan. Kenapa kita daftarkan sambil kita gunakan? Satu, kita juga menguji terus, perbaikan terus sistem itu. Yang kedua, kita daftarkan supaya kita bisa bilang ke orang lain nanti, saya sudah punya Vomanis loh di RSAB. Boleh nggak kita copy paste? Kadang-kadang kan orang lebih pengen gitu, memangkas jalur. Aduh, kalau saya mikir baru lagi, bikin lagi repot. Udahlah, saya adaptasi Vomanis. Boleh, tapi kita udah daftarin hak cipta, bayar dong gitu. Jadi pendaftaran hak cipta, hak paten, hak merek itu tadi untuk melindungi kita dari aspek ekonominya tadi, ya, aspek ekonominya. Nah, ini pertanyaan lagi dari Bu Herni, saya langsung jawab ya Pak David ya. Silakan Bapak. Apakah pengurusan HAKI perlu biaya dan perlu perpanjangan? Kalau untuk di rumah sakit ini, biayanya masuk ke biayanya Hukmas, Bu.
memasuk ke biaya humas. Jadi kami yang mengalokasikan biaya gitu, kayak bukan kami ya. Rumah sakit sudah mengalokasikan biaya melalui humas, itu nanti kita bayarkan. Kita bayarkan. Jadi cuman catatannya itu diciptakan oleh Bu Hermi milik RSAB, diciptakan oleh UU Cahyono milik RSAB, kepemilikannya adalah milik RSAB. Kan digunakannya di sini. Kalau ibu mau melakukan sendiri, mendaftarkan sendiri menjadi milik ibu sendiri, yaitu biayanya tentu biaya pribadi. Jadi biaya ada memang. Biaya semua cipta, merek, paten ada biayanya. Itu Pak David, jadi ada biaya perpanjangannya juga nanti. Semoga menjawab ya Bu Hermi dan Pak Denny. Mungkin satu lagi Bapak dari yang Raisen dari Pak Adnan Yuli. Baik, silakan Pak Adnan. Silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih Mas David. Terima kasih Pak Ud, paparannya luar biasa Pak. Ya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya ini sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Ud di awal-awal materi, karena kebetulan saya masuknya tadi pas di tengah-tengah Pak. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Ud terkait dengan sebuah atau gagasan yang bisa saja kemudian tidak muncul. Kalau saya cermati tadi sepertinya hanya mengulik terkait dengan masalah interpersonal saja, artinya takut ditolak dan sebagainya. Sementara ketika kita bicara sebuah unit, maka peran serta dari staf atau pelaksana, kemudian manajer dan pimpinan itu akan baik kalau elaborasinya bagus, sehingga akan mengeluarkan sebuah ide ataupun gagasan yang inovatif. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika kita bicara pada tataran ideal, kemudian dilaksanakan, masing-masing pimpinan, kemudian manajer dan staf itu tidak ada barrier, maka ide atau gagasan inovatif mungkin akan keluar. Tetapi ketika kemudian merasa ada sebuah barrier, kira-kira bagaimana solusinya agar ide atau gagasan itu bisa keluar? Karena bisa jadi sebenarnya kita husnudzon ya, bahwa setiap dari karyawan RSU Harapan kita tentu mempunyai sebuah ide atau gagasan yang luar biasa. Tetapi belum tentu semuanya itu bisa keluar. Bisa jadi karena masalah personal atau bisa jadi juga masalah birokrasi. Jangan sampai kemudian ide atau gagasan yang sebenarnya ada itu kemudian tidak keluar, malah kemudian akhirnya dikeluarkan di tempat lain. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, tertarik juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak U tadi terkait dengan khairun nas anfa'uhum nas. Jadi ketika kita punya ide atau gagasan yang kemudian sudah ditelurkan, kemudian akhirnya dimanfaatkan, kadang-kadang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ud sebenarnya, kadang-kadang rasa memiliki sesuatu itu tinggi, sehingga kita kadang-kadang nggak rela kalau misalnya inovasi atau gagasan yang sudah kita telurkan itu kemudian dalam tanda kutip dipakai oleh orang lain. Padahal sebenarnya ketika gagasan yang kita telurkan itu menjadi sebuah sistem atau sebuah eksekusi yang dilakukan, maka amal jariah itu sebenarnya akan terus mengalir kepada kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikis itu sehingga kita bisa ikhlas bahwa ide gagasan yang kita telurkan itu kemudian dipakai oleh orang lain. Begitu, Pak Ud, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Adnan. Jadi satu yang tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa di WeGrow ini kan kita mulai dari diri kita, gitu, dari diri kita baik sebagai staff atau kalau kita di sini pimpinan, ya kita sebagai pimpinan untuk berpikir bahwa ya saya harus mulai dari diri saya dengan menulis apa yang saya pikirkan, berpikir tentang hal-hal yang tidak saya temukan di tempat ini, tapi sebenarnya ini bagus, harusnya bisa dikeluarkan gitu, terus kemudian diperbaiki dan seterusnya. Itu dari sisi individu. Kita tidak boleh terhambat dengan ketakutan atas kegagalan dan juga penolakan. Tapi di sisi lain sebagai pimpinan unit, sebagai lingkungan gitu ya, yang bertanggung jawab atas komunitas kita gitu ya, tentu kita harus menciptakan ekosistem untuk berdiskusi, untuk sharing dan sebagainya. Dan ketika memang tidak berhasil, ya teman-teman harus punya yang dipercaya gitu ya. Ketika kalau di unit saya tidak mendukung nih kepala unitnya atau direkturnya, teman-teman punya direktur itu bukan di RSAB nih, bukan cuma satu, direktur ada 5. Kalau nggak berhasil dengan direktur atasannya langsung gitu ya, bisa diskusi dengan direktur yang lain,
atau kalau tidak ketemu dengan direktur yang lain, dengan dirut bahkan gitu, itu bisa berdiskusi. Tapi memang tidak semua orang punya keberanian, punya kemampuan untuk menyampaikan. Nah, kalau gitu apa? Gimana hambatannya? Berdiskusi, punya peer, punya kesejawatan dengan teman-teman yang kira-kira bisa memberikan vibe positif lah, Pak Adnan, vibe positif yang kira-kira kalau saya sampaikan ini didukung dan sebagainya, terus kemudian dibantuin ngomong dan sebagainya. Jadi bisa dengan kepala unit lain dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita ciptakan. Maka ekosistem gagasan, ekosistem inovasi, pengeluaran ide-ide itu yang harus kita bangun di rumah sakit ini, baik kita secara individu maupun juga sebagai kepala-kepala unit gitu ya, manajer, terus kemudian kepala instalasi dan sebagainya. Kita harus bisa menampung, mengeluarkan identitas terbaik gitu, ide-ide terbaik daripada tim kita. Itu dari satu sisi. Nah, terus kemudian yang kedua, dari sisi personal, kadang-kadang kita masih ingin merasa memiliki, maka perlindungan hak kekayaan intelektual tadi, ini yang rumah sakit, jadi PR-nya rumah sakit ya, keperlindungan intelektual tadi harus diimbangi dengan penghargaan. Penghargaan tadi saya pernah cerita dan masih diterapkan nih di beberapa tempat, di beberapa rumah sakit. Kalau yang kemudian mendaftarkan hak cipta, itu dapat kompensasi, dapat benefit. Contoh misalnya kemarin Bu Galuh di Gizi mendaftarkan halal. Itu di salah satu rumah sakit itu, kepala instalasi yang mengusulkan, Pak Direktur, kami mau mengusulkan instalasi gizi kita sertifikasi halal. Itu diapresiasi sama rumah sakitnya, apresiasi karena sudah diatur, diberikan kompensasi. Yang kemudian itu tadi kompensasinya bisa dinikmati oleh seluruh tim atau boleh bahkan oleh yang mengusulkan awal itu dapat kompensasi. Jadi itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Memang apresiasi kita terkadang sederhana pada misalnya nominal gitu dan sebagainya. Tapi apresiasi mikrogestur yang kecil yang bisa kita berikan sama tim kita juga itu menjadi penting, Pak Adnan. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau sudah beramal kan ya kita kalau kita ngomong ikhlas misalnya seperti kita hajat sehari-hari gitu. Kalau kita habis dari buang hajat kan kita tidak akan kembali lagi gitu untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan gitu dan sebagainya. Sudah yang kembali adalah jariahnya gitu. Kita akan dapat yang lebih besar dari itu. Jadi kalau saya berpikir seperti itu bahwa memang kembali ke kita. Kalau urusan yang kedua tadi kita nggak ikhlas, kayaknya kok saya nggak legowo, kemudian didaftarkan, nanti kan yang manfaatin rumah sakit atau yang manfaatin atasan saya dan sebagainya. Itu kembali ke diri kita. Saya rasa ketika kita berpikiran dengan transenden tadi, khairunas anfa'uhum linnas, biasanya ngikutin yang lain. Udahlah, walaupun bukan nggak ikhlas gitu, walaupun ternyata tidak diapresiasi dengan baik, ya sudah. Yang penting kan hasil karyanya baik gitu. Kita pindah atau kita misalnya sudah pensiun purna atau diapresiasi oleh pihak lain untuk bertugas di tempat lain, ya kita masih bisa melihat bahwa itu hasil karya kami dulu gitu, hasil karya tim saya terlebih yang sebelumnya. Seperti itu Pak Adnan. Mudah-mudahan mengingatkan kembali ke saya ya, karena yang paling penting kan kalau bicara itu bisa saya terapkan terlebih dahulu, mudah-mudahan itu bisa saya aplikasikan. Terima kasih Pak David, saya kembalikan. Bapak izin ada satu lagi tuh yang bertanya dari Bu Yusi, apakah mau dijawab apa nanti mau dijapri aja Pak? Ini bisa gitu, bisa ya? Didaftarkan hak ciptanya ya, bisa nanti bagaimana prosesnya tadi kan di alur ada, silakan ditulis terlebih dahulu atau kalau mau konsul duluan gitu ya, bisa di sini ada Mbak Claudia gitu, Mbak Claudia bisa bantu nanti untuk menjelaskan apa sih yang diperlukan untuk hak cipta, apa saja nanti alurnya harus bersurat terlebih dahulu, berarti dari kepala instalasi farmasi atau dari radiologi ke dirut, nanti dirut akan menurunkan ke DSPP meminta untuk si Aryo melihat apakah ini oke atau enggak untuk didaftarkan hak ciptanya dan seterusnya. Oke, baik. Jadi bisa ya Bapak ya. Mungkin nanti Bu Yusi kalau mau bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Bu Claudia di bagian hukum ya Pak ya. Ya. Oke, jadi kalau kesimpulan yang bisa saya rangkum secara singkat dari materi dari Pak Ud yang disampaikan terkait protect your ideas, empower your impact. Yang pertama itu setiap ide itu berharga. Nggak peduli besar atau kecil si ide tersebut, sederhana atau kompleks, semua ide punya potensi buat membawa perubahan. Tapi ide baru
bisa berdampak kalau kita tahu bagaimana cara menjaganya, mengembangkannya, dan menerapkannya dengan tepat. Yang kedua, melindungi ide bukan cuma soal hukum atau hak cipta, tetapi juga soal bagaimana kita menghargai proses berpikir, kolaborasi, dan kreativitas diri sendiri maupun orang lain. Karena ide yang terlindungi dengan baik bisa tumbuh jadi inovasi yang kuat dan berkelanjutan. Yang ketiga ada empower your impact. Artinya jangan cuma punya ide, tapi wujudkan. Bawa ide itu jadi sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan kerja, tim bahkan masyarakat. Karena setiap dari kita mempunyai peran penting untuk menciptakan perubahan positif. Jadi Bapak Ibu setelah sesi ini semoga kita makin bersemangat buat berani berinovasi, saling mendukung dan saling menjaga setiap ide yang muncul. Siapa tahu ide kecil dari kita hari ini bisa menjadi langkah besar untuk RSHB harapan kita ke depan. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara Wigro hari ini. Semoga sesi Protect Your Ideas, Empower Your Impact ini kita semua bisa menjadi lebih sadar bahwa setiap ide yang kita miliki adalah aset berharga yang bisa membawa kebaikan, asal dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif. Ambil satu insight, tuliskan, dan mari praktekkan apa yang yang kita pelajari hari ini di tempat kerja masing-masing. Karena perubahan besar akan terjadi jika dimulai dari langkah yang kecil. Jangan lupa ajak rekan kerja yang lain untuk hadir di WeGrow sesi berikutnya. Tetap semangat, belajar, terus berinovasi, dan mari kita tumbuh bersama karena di area SAB Harapan kita tumbuh, kita berdaya, dan kita berdampak. Saya David, pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi WeGrow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas, teman-teman. Terima kasih Pak Ud. Ya, izin, Li.